Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat pemikiran Imam Nawawi bagian yang pertama, bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk mengenali manusia sebagai makhluk yang memiliki substansi dan karakteristik tersendiri. Hal ini dilakukan karena dengan mengenali makhluk misterius ini berarti manusia mengetahui dirinya sendiri. Dari hasil penelitian para ahli mengenai manusia, sekurang-kurangnya ada dua cara yang digunakan untuk memahami manusia. Yang pertama, dari sudut materi fisiknya, seperti yang dilakukan kaum orientalis. Dan yang kedua, kaum spiritualis atau non-materialis, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Pada konsepsi kaum materialis melihat manusia hanya dari segi jasadnya saja. Dalam konsep ini, yang diteliti dari diri manusia bukanlah cara kerjanya akan bersifat imateri, melainkan otaknya yang bersifat fisik. Dan sementara itu, konsep Syiah atau non-materialis menyatakan bahwa manusia memiliki dua unsur, yakni unsur akal dan unsur roh. Akan tetapi, roh dalam konsep ini diberi pengertian yang berpikir dan daya rasa yang berpusat di dada yang erat kaitannya dengan hati nurani yang tidak ditonjolkan. Daya fikir dalam konsep ini banyak bergantung pada panca indera yang sangat erat kaitannya, yang bersifat materi. Oleh karena itu, konsep materi ini jualah yang dipentingkan. Dalam dunia pendidikan, konsep yang pertama lebih mementingkan materi, sedangkan dalam konsep kedua yang lebih dipentingkan adalah intelektual, kemauan hati nurani yang mampu memberikan keseimbangan antara kemajuan materi dan rohani tidak diperhatikan. Dengan demikian, hakikat kedua konsep tersebut masih mementingkan kemajuan materi. Konsep yang pertama tidak mengakui adanya konsep imateri, sedangkan konsep yang kedua lebih mementingkan hal-hal yang bersifat materi. Di dalam Al-Quran, sebagai sumber ajaran Islam yang sangat utama, sedikitnya ada 3 istilah yang digunakan untuk menjelaskan hakikat manusia. Yang pertama adalah istilah bashar, di mana kata bashar adalah jamak dari basyaro, yang berarti permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Ibnu Barzah mengartikannya sebagai kulit luar dan mengartikannya sebagai permukaan kulit pada tubuh dan wajah manusia. Oleh karena itu, kata mubasyarah juga diartikan sebagai alwat atau aljima, yang artinya persetubuhan. Istilah ini selanjutnya dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan dimensi fisik manusia yang berkaitan dengan aktivitas lahiriah, yang juga dipengaruhi
oleh dorongan kodrat alamiahnya, seperti makan, minum, tidur, berjalan, dan akhirnya meninggal dan mengakhiri kegiatannya. Melalui aktivitas syariahnya, yakni aktivitas tubuh dan panca inderanya, maka gagasan dan pemikiran manusia yang terdapat dalam akal pikirannya dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Bentuk-bentuk sebagai hasil daya cipta manusia yang menempati ruang tertentu, sehingga dapat diraba dan difoto seperti lukisan, tarian, dan kegiatan mengolah besi pada industri logam dan sebagainya. Dan Imam Nawawi memberikan pengertian pada istilah bashar. Ini digunakan istilah alamiyun, atau bila diterjemahkan berarti sifat kemanusiaan. Demikianlah kisah hakikat pemikiran Imam Nawawi bagian yang pertama.